Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa Salsabila. Saya dari Prodi KPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Komunikasi Islam. Judul yang akan kita bahas kali ini ialah konsep dasar komunikasi Islam. Komunikasi ini bertujuan untuk mengenal antar manusia agar membangun semangat takwa, dan komunikasi ini juga bertujuan untuk menebar semangat slim yang artinya kedamaian dan kenyamanan. Nah, yang pertama ini ada komunikasi sebagai sarana ta'aruf. Siapa sih yang tahu apa itu arti ta'aruf? Nah, di sini ta'aruf ialah artinya saling mengenal. Di sini Islam ini mendorong manusia untuk saling memahami dan mengenal perbedaan sebagai bentuk ta'aruf yang menjadi dasar untuk menciptakan persaudaraan dan meningkatkan keimanan. Di komunikasi Islam ini kita harus menghindari perbuatan ghibah, fitnah, atau apapun itu perkataan jelek, dan kita itu harus mengedepankan adab berbicara kita. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13, manusia ini diciptakan berbeda agar untuk saling mengenal, atau yang biasa disebut dengan ta'aruf, yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan atau yang biasa disebut ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan ketakwaan. Dan poin kedua ialah komunikasi menebar semangat slim yang artinya kedamaian dan kenyamanan. Komunikasi yang jujur, lemah lembut, dan bijaksana ini dapat menciptakan suasana yang damai. Prinsip moderasi dalam komunikasi ini mendorong manusia untuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan mediasi. Di sini Islam ialah agama as-salam atau artinya yang menjunjung kedamaian. Kemudian komunikasi Islami ialah yang menekankan kesantunan, kejujuran, dan keadilan dalam berbicara. Di sini poin yang ketiga ialah komunikasi sebagai paket. Paket ini terdiri dari yang pertama niat, kemudian yang kedua isi pesan, yang ketiga cara penyampaian, dan yang terakhir itu dampaknya. Komunikasi yang baik itu dipengaruhi oleh 4 elemen yang tadi dan dilakukan dengan tujuan mulia dan dilakukannya secara santun. Komunikasi sebagai paket ini kan ada 4. Yang pertama niat. Niat ialah tujuan awal komunikasi. Kemudian yang kedua ini pesan. Pesan ini isi atau informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga cara penyampaian. Cara penyampaian ini harus jelas, sopan, dan santun. Kemudian yang keempat ini ada dampaknya. Dampak ini bisa negatif atau positif, tergantung bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Dan selanjutnya poin keempat. Poin keempat ini poin terakhir, yaitu efek komunikasi di dunia dan di akhirat. Setiap komunikasi, apapun itu komunikasinya, akan berdampak di kehidupan sosial dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Komunikasi yang baik ini akan bernilai pahala, sedangkan sebaliknya komunikasi yang buruk itu akan menjadi beban dosa dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, di dunia ini komunikasi mempengaruhi hubungan sosial, reputasi, dan kesuksesan. Sedangkan di akhirat, ucapan kita akan dipertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang baik akan menjadi amal jariah untuk kita, dan sebaliknya ucapan yang buruk juga akan jadi dosa jariah kita. Oke, sekian dari saya, dan kesimpulan hari ini ialah komunikasi Islam bukan hanya tentang menyampaikan pesan, melainkan media untuk menyebarkan kebaikan. Bisa juga untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan ketakwaan. Dalam kehidupan modern ini, prinsip komunikasi Islam dapat menjadi solusi atas konflik, hoak, dan polarisasi sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.